Segala puja dan puji, hormat dan syukur hanya kami berikan kepadamu ya Tuhanku. Bapa yang kekal, Bapa yang hidup, Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan yang baik, penyertaan untuk perlindungan panjang malam. Hari ini kami bangun dengan kekuatan yang terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami satukan hati untuk mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya serta yakin Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami menuntun kami selalu tidak pernah meninggal. Kami serahkan saat itu pagi hari ini ke tangan Tuhan. Sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kasih teman-teman yang belum hadir Tuhan. Biarlah dengan jamahan mereka mencari hadirat-Mu dengan sukacita, dengan kerinduan yang mendalam. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan kami serahkan. Di dalam nama Yesus. Kok hilang Pak suaranya? Halo? Kok hilang Pak suaranya? Halo, halo? Jelas. Halo, Pak Eko? Jelas Bu, belum? Belum Pak. Belum Pak. Karena suara nih ta? Suara Sama nih sekali hilang.
Iya, banter sih suaranya Bu Yani, tapi gitarnya hilang. Pertama-tama ya Bu Ivon ya. Pertama bagus. Ya. Oh, emang anu paling ini. Nyanyi terus mah. Losan, ayo. Hadirat Aku Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia Bapa yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami saat itu bersama Tuhan, biarlah Kau sendiri selalu menonton setiap hati kami agar kami bisa menjalani semua kehidupan kami dengan baik dan benar Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan yang bertugas. terima kasih Pak Eko dan Bu Yani atas puji-pujiannya yang menguatkan. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman di pagi hari ini yang akan disampaikan Pak Titus. Silakan Pak Titus. Monggo. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Saya yakin dan percaya pada pagi ini kita boleh merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Walaupun kita saling berjauhan, tetapi hadirat Tuhan itu tidak terbatas oleh apapun. Sehingga situasi apapun, keadaan bagaimanapun, kita tetap memandang Tuhan. Itu jauh lebih baik. Mari kita belajar bersama-sama dalam bacaan kita yang terdapat dalam Mazmur 120 ayat 1 sampai 7. Mazmur 120 ayat 1 sampai 7. Saya baca saja ya. Dikejar-kejar fitnah, nyanyian siarah. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang hendak kuberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu? Hai lidah penipu, panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Ya, terima kasih. Demikian tadi bacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini saya kasih tema yaitu lepaskan aku dari bibir dusta. Lepaskan aku dari bibir dusta. Ya, bibir dusta ini adalah bibir yang suka menggemakan suatu perkara-perkara yang negatif atas seseorang. Karena itu hal ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, baik itu di komunitas rohani, di komunitas umum, saya yakin percaya, baik itu di perkumpulan-kumpulan arisan bisa terjadi. Desas-desus yang sering kita dengar, baik itu anak-anak muda maupun orang-orang tua, bahkan
orang yang lanjut umur. Hal-hal ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tapi bagaimana saat ini kita mau melepaskan diri dari bibir dusta ini. Dan bibir dusta ini bisa menghinggapi siapapun juga, termasuk orang-orang percaya. Nah, karena itu kita mau belajar bagaimana supaya kita ini bisa lepas dari bibir-bibir dusta ini. Supaya kita tidak terseret, tidak terbawa arus bibir yang serong, bibir yang berdolak-dalik. Karena itu dari ayat tadi, ayat 1 dikatakan nyanyian siarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, Ia menjawab aku. Nah, ini yang pertama kita ini untuk bisa lepas dari bibir yang serong, dari perkataan yang berdusta ini, kita tetap berseru kepada Tuhan. Tapi di saat kita berseru kepada Tuhan, ini kita bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, sehingga di saat kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu bisa kita rasakan seperti yang dinyanyikan oleh duet dari Pak Eko dan Bu Yani tadi. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan bisa memenuhi hidup kita. Sehingga hidup kita ini tidak dikuasai oleh omongan-omongan yang negatif. Rasan-rasan, gunem tonggone, ataupun mungkin mencibir. Tapi di saat kita ini tetap berseru mencari hadirat Tuhan. Yang kita tangkap adalah hikmat yang daripada Tuhan, kemuliaan Tuhan yang turun, hadirat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita harus siap sedia untuk selalu berseru kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kenyang ya akan pengalaman dikecibir orang, diomongin orang, dikenyi orang. Tetapi bagaimana sikap kita? Sehingga kita ini tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Supaya kita ini tidak tersulut setiap cibiran orang itu. Sehingga ayat yang ketiga itu bagaimana seorang yang suka mengatakan dusta, itu Tuhan akan melakukan suatu hal yang luar biasa. Dalam ayat yang keempat itu dikatakan, panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara membak kayu arar. Yaitu Tuhan akan memberikan lidah-lidah yang tajam pada orang itu. Karena mereka sudah suka menggemakan mulutnya untuk menajamkan perkataan, membuat perkataan itu menyakiti orang. Nah, itu hati-hati saudara. Kalau Tuhan melepaskan, Tuhan mendatangkan perkataan yang tajam seperti panah dalam mulut kita, ini berbahaya. Orang bisa mati kutu, orang bisa tidak memiliki semangat dengan perkataan-perkataan kita yang tidak membangun. Perkataan-perkataan yang kita ini membuat orang itu tidak memiliki gairah, tidak memiliki semangat. Tapi itu kita harus hati-hati. Sehingga Tuhan tidak mendatangkan seperti panah yang tajam dalam perkataan kita. Sehingga kayak api yang sedang mengobarkan nyalanya dengan bara yang sangat luar biasa. Itu perkataan ini sangat bisa membunuh karakter seseorang. Tapi itu kita harus hati-hati. Janganlah sampai kita tersulut, terpancing dengan omongan-omongan yang ingin membawa kita ini jauh daripada Tuhan. Tapi di saat kita menghadapi bibir-bibir dusta ini, yang pertama kita harus berseru, menyebut nama Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga melalui serangan-serangan bibir yang berdusta, mulut yang tidak bertanggung jawab ini, kita tetap ada connect dengan Tuhan sehingga kita tetap kuat. Rasa-rasanya si Daud ini juga risih rasanya menghadapi omongan-omongan kecibiran dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam ayat yang ke-5 dikatakan, celakalah aku karena aku tinggal sebagai orang yang dimesek karena harus diam di antara kemah-kemah kedar. Ayat 6, cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan dia, orang-orang yang membenci perdamaian. Ini bagaimana orang-orang yang suka dusta ini
membenci kedamaian. Terus Daud merasa cukup lama tinggal dengan orang-orang itu. Tetapi Daud ini berusaha untuk tetap berseru kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan supaya Daud ini benar-benar mampu menghadapi orang ini. Sehingga Daud tetap berseru dan memohon kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara, yaitu untuk menghindari melepaskan kita dari bibir dusta, tetap berseru kepada Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-7. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Ya ini, saudara. Kita ini kalau mendengarkan orang-orang yang suka ngomong tadi, risih ya. Kita ini maunya damai, membawa damai. Ini Daud lakukan. Bagaimana dia harus tetap membawa damai. Walaupun orang yang tidak damai itu, ini justru malah bikin reseh. Mengajak perang, mengajak adu mulut. Nah, ini sering kita hadapi seperti itu. Awak dhewe wis ngalah, tetapi kita tetap dipancing-pancing supaya dia tersulut dengan pancingan-pancingan itu. Karena itu kita yang ada tempat ini, mari kita bersama-sama belajar untuk menahan bibir kita, mulut kita dari mulut-mulut yang serong, mulut-mulut yang ganas. Karena itu akan membawa kita ini jauh daripada Tuhan. Tetapi kita harus tetap berseru kepada Tuhan untuk membawa kedamaian, supaya kedamaian itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu yang ada di tempat ini memiliki pengalaman-pengalaman masing-masing menghadapi orang yang suka ngomong, suka membicarakan orang lain. Mungkin ada kasus kecil itu bisa dibesar-besarkan. Yaitu orang Jawa itu ada unen-unen ataupun pepatah, sak dawa-dawane dalan isik dawane, apa saudara? Mungkin tahu. Sak dawa-dawane dalan isik dawa Cangkeme. cangkeme. Sak dawa-dawane dalan isik dawa-dawane apa? Lambe, Pak. Lambe, Cocote. Cangkeme. lambe bibir. Iya benar saudara. Jalan itu panjang ya, nggak bisa diukur. Tapi itu lebih panjang dari perkataan itu. Sehingga larinya kemana kemari. Sehingga melalui perkataan itu orang itu ngomong seenaknya dewe. Ngomong nggak punya udel, nggak ada kendalinya. Ya, itu lidah dalam Amsal itu dikatakan, Yakobus juga dikatakan, lidah itu adalah api, karena itu bisa membakar dari yang kecil, bisa berkobar-kobar yang luar biasa. Padahal itu kita harus mau belajar. Coba dibacakan Bu Ivon di dalam Amsal 12 ayat 22. Amsal 12 ayat 22. Masih di mute Bu Ivon. Oh iya. Orang yang Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amin. Ini saudara, ada perbedaan orang yang dusta dan orang yang setia. Orang yang setia itu disayang Tuhan. Tapi bibir orang yang dusta itu kekejian bagi Tuhan. Ini kita harus menjaga bibir kita. Jangan sampai tersulut dengan orang yang menyebarkan fitnah kepada kita. Kadang kita kalau tidak bisa menguasai diri, kita terpancing. Jadi perang mulut. Jadi bisa duel melalui perkataan. Sebab itu kita harus membatasi diri, jangan sampai kita ikut-ikut jadi bocor mulut, jadi orang-orang yang suka berdusta bibir. Karena dalam ayat tadi dikatakan kekejian bagi Tuhan. Dan orang yang setia itu Tuhan akan menyenangi, menyayangi kita. Baca lagi Amsal 4 ayat 24, Bu Ivon. Amsal pasal 4
Hilang Bu Ivon. Bisa bantu Pak Ronald? Amsal 4:24. Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang diolak-dalik daripadamu. Amin. Amin. Ayat ini boleh lebih tegas lagi ya. Buanglah mulut yang serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kita harus buang jauh-jauh bibir yang dolak-dalik, mulut yang serong, sehingga itu tidak akan menjadi berkat bagi kita. Tapi biarlah mulut kita ini mulut yang memuji Tuhan, mulut yang berseru kepada Tuhan, mulut yang memuliakan nama Tuhan. Dari mulut kita ini harus ada keluar satu mata air saja, yaitu ucapan syukur dan memberkati. Jangan sampai di dalam mulut kita ini ada keluar pernyataan mengutuk dan memberkati. Jadi tidak ada mata air mengeluarkan dua sumber, itu tidak ada. Tapi biarlah pada pagi ini kita mau belajar ya untuk membuang jauh dari hadapan kita ini supaya kita bisa menjadi mulut-mulut yang berguna bagi Tuhan. Janganlah kita suka terpancing dengan omongan-omongan yang membuat kita ini jauh daripada Tuhan. Orang akan benci orang yang serong mulutnya. Tapi kita mau belajar. Demikian juga kita yang masih punya anak-anak kecil, kita juga harus mendidik anak-anak kita untuk berkata jujur, sehingga anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Bisa Pak Ronald bantu baca lagi dalam Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat berapa, Pak? 37. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Amin. Ini saudara, ada suatu perbedaan yang luar biasa. Orang yang serong mulutnya dengan orang yang jujur. Kalau perkataan kita ini jujur, tindakan kita ini jujur, maka Alkitab mengatakan ada masa depan. Masa depan yang penuh harapan. Bukan masa depan yang suram ya, tapi masa depan yang penuh harapan, sehingga kita boleh semakin hari semakin cinta untuk ngomong-ngomong sama Tuhan, untuk berdialog pada Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan, sehingga yang ada bukan pengkerengan, yang ada bukan saling mencaci maki, tetapi suka membawa damai. Walaupun orang yang kita ajak damai justru mengajak perang, tetapi kita jangan tetap tersulut ya, tetap mengendalikan diri, kita tetap jujur di depan Tuhan, dan kita boleh mengajarkan suatu ajaran-ajaran yang benar kepada anak-anak kita tentang kejujuran tadi, sehingga kita boleh menjadi orang yang luar biasa di depan Tuhan. Dibaca lagi Amsal 11 ayat 3, Pak Ronald. Amsal 11 ayat 3 ya. Ya, betul. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amin. Nah ini Alkitab dengan tegas dikatakan Amsal 11:3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Nah, ini saudara, bagaimana di dalam kepemimpinan di pemerintahan kita, bagaimana omongannya tidak bisa dipegang ya, bolak-balik perkataannya ini mencela-mencela, istilahnya orang Jawa itu, tidak bisa dipegang. Satu contoh saat ini, contoh politik ya, Pak Jokowi mau mencalonkan anaknya, dicalonkan oleh sebuah partai mungkin, atau sebuah organisasi kemasyarakat mungkin bisa. Tapi jawabnya pada waktu itu, apakah Gibran mau menjadi presiden? Ya tidak mungkin, dia menjabat dari masih 2 tahun jadi wali kota. Itu tidak mungkin. Tidak. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka justru membuat keadaan bingung masyarakat. Akhirnya
dipilihlah mereka melalui MK menghalalkan segala cara. Itu satu perkataan yang mencela-menceli. Jadi ketulusannya itu merusak dan membawa kepada suatu kecurangan dalam ayat ini dengan jelas. Karena itu kita harus hati-hati supaya kita ini memiliki perkataan yang tulus, perkataan yang benar, sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan sesuatu hal yang membuat kita ini jauh daripada Tuhan. Ayat yang terakhir ya, di dalam Matius 5 ayat 35. Monggo, Pak Ronald atau Bu Ivon. Matius 5 ayat yang ke-37. Matius 5 ayat 37. Ya. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Ya, amin. Firman Tuhan itu wis enggak usah bulet-bulet gampang-gampangan. Ya iya ora gitu loh. Selebihnya itu daripada si jahat. Karena itu kita enggak usah ngomong yang muluk-muluk, muter-muter, bulet seperti entut kebuntel kathok itu ya. Mulek gitu aja. Tapi kita mau ngomong itu wis apa adanya. Kalau iya, tidak ya tidak. Itu lebih enak, lebih senang didengar oleh Tuhan. Aku tak berdosa, ngaku berdosa. Kalau kita salah, mengaku ya salah. Tidak usah bolak-balik muter-muter. Akhirnya malah membawa kita ini jauh tidak benar di hadapan Tuhan. Dan itulah kita harus siap untuk menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini. Banyak kata-kata yang ingin menyudutkan kita, memutar balikkan fakta. Mungkin kita itu juga merasa dikejar-kejar. Wah, aku selalu difitnah, selalu dijelek-jelekan. Ya terima aja. Kita tetap berseru kepada Tuhan. Kita tetap membawa damai supaya sukacita yang daripada Tuhan itu melimpah atas kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Titus untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ojo mencela-menceli, ojo senengane gibah. Angkok digibah no. Oke, terima kasih Pak Titus. Sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Ceswang kayak yang. Halo Ceswang, selamat pagi. Pagi, yuk makasih. Iya, mari kita satukan hati berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Puji Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur hari ini, pagi ini yang begitu istimewa dan luar biasa. Kami bersehati, bersepakat berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini ya Tuhan. Kami mohonkan Tuhan dari Bapak pimpinan mulai dari tingkat RT, RW sampai Bapak Presiden Prabowo, Wakil dan seluruh jajaran Menteri Merah Putih, Kau berikan hikmat, marifat, kemampuan yang luar biasa, ekstraordinary dari Engkau Tuhan untuk mengentaskan segala permasalahan dari Barat, Timur, Utara, Selatan, Sabang sampai Merauke. Berikanlah pencerahan, berikanlah satu mujizat Tuhan untuk mengangkat, menyelesaikan semua permasalahan kehidupan perekonomian. Ekonomi Indonesia boleh bangkit kembali, daya beli boleh naik Tuhan. Segala yang telah dicanangkan visi dan misinya boleh terwujud ya Tuhan, seturut akan kehendak-Mu. Banyak lutut bertelut memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikanlah roh takut akan Engkau ya Tuhan, Indonesia boleh kembali makmur, boleh kembali sesuai dengan yang Kau canangkan ya Tuhan, gemah rimpah roh jinawi, segala yang dikerjakan Kau buat berhasil bagi umat-umat-Mu yang taat akan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mempunyai rancangan yang indah bagi bangsa Indonesia ini. Doa kami yang beralaskan dengan firman-Mu, kami percaya Engkau mampu mengerjakan lebih daripada apa yang kami minta, dan rancangan-Mu itu indah bagi bangsa Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami telah berdoa haleluya, haleluya, yang percaya bersama katakan amin. Amin. Terima kasih Ciswan. Saya Masa. silakan ke Pak Ronald. Ya, kita masuk saling mendoakan, waktunya 10 menit. Persilakan ya.
Pagi-pagi. Pagi. Halo Oma, Sensus. apa kabar? Pagi semuanya. Pagi. Sensus, selamat pagi. Selamat pagi Selamat semua. pagi Pak Yusuf. Pak Ya, Yusuf pagi. Ibu Ipon, Pak Pon. Heri, gimana kabarnya ini? Puji Tuhan, progres terus bagus ini. Oh, Kesehatan. selamat pagi Om Adiok. Dari pun. Selamat Itu pagi Pak Sisang. Eko. Pak Halo, Kimin itu Bapak. di mana Pagi itu? Sisang. Bu Venda pagi. Iya pagi. Sesuai nggak Selamat ketemu pagi Sisang. Pak Gimin. Ya. Iya, Selamat lama pagi Bu Suang. Iya Ci. Yusuf. Selamat pagi Bu Ana. Ya, Pak Yusuf, Selamat pagi Bu Yani. Pak Erik belum itu. Pagi semuanya. Semuanya selamat pagi hari ini. Yuk kita beryel-yel. Kelihatannya. Yuk, kita beryel, yel. Yuk, yel-yel yuk. Ya, wis dibuka semua. Ayo, Bu Yani, Mbak Lisa. Masa kebeltin. Oke. Oke. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Nah, terima kasih. Doa penutup bisa minta tolong Pak Yusuf. Ya, Silakan Pak. mari kita tutup mata semuanya. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur atas anugerah pertolongan Tuhan yang telah kami nikmati. Kasih dan anugerah-Mu melimpah bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami baca, dan kami menikmati itu. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan sepanjang hari ini itu nyata dalam kehidupan kami masing-masing dari seluruh anggota saat teduh pagi hari ini yang telah mengambil bagian untuk ikut serta berdoa, memuji dan muliakan Tuhan, dan kami masing-masing menjaga bibir mulut kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, hikmat yang Kau berikan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang Kau tabur pagi hari ini. Lindungi sertai kami satu dengan yang lain supaya kami beraktivitas di bawah kuasa Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Engkau menolong menyertai Pak Teguh, juga Pak Nathan. Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka dalam sakit penyakit mereka. Dalam pemulihan ada kuasa dinyatakan. Ada tubuh mereka yang lemah Engkau kuatkan. Engkau berikan obat-obatan, baik secara jasmani maupun rohani, supaya mereka menikmati berkat kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk orang tua daripada Pak Heri dalam kondisi pemulihan dan juga istrinya Bu Yulis. Engkau memampukan menguatkan dia sepanjang hari ini oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan Yesus, terima kasih begitu indah pertolongan Tuhan. Secara khusus kami berdoa dan menyerahkan juga Sean. Engkau melindungi, Engkau menolong Sean, supaya semakin hari semakin dimampukan untuk memuji dan muliakan nama Tuhan, agar menjadi berkat bagi kedua orang tua dan juga sanak saudaranya. Kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman yang tidak pernah hadir sudah berapa lama ini. Engkau tahu Tuhan kesibukan mereka. Engkau tahu Tuhan kelemahan mereka. Entah itu karena malas untuk berdoa. Entah itu karena memang ketiduran. Entah itu karena faktor usia. Kami pun berdoa dan menyerahkan tangan Tuhan. Tuhan bangkitkan mereka dengan semangat yang baru untuk sama-sama berdoa bersama-sama dengan kami. Kami ingat untuk Pak Budi bersama dengan Bu Lili, Pak Yong Wei dan Ibu Mia,
dan teman-teman yang lain. Engkau hadir bersama-sama mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya kasih anugerah, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus menolong menyertai untuk tetap taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami kepadamu. Hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia serta persekutuan Roh Kudus menolong menyertai kami saat ini. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati Amin. semuanya. Terima Terima kasih. Sampai jumpa Sampai esok besok. hari. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Tuhan Yesus Saya memberkati tutup ya. Tuhan Yesus berkati.